hiasi rumahmu dengan amalan-amalan sunnah. Ta'lim hari-hari di rumah biar malaikat berkerumun di rumah kita, ya. Kemudian hiasi dengan sholat-sholat sunnah, ya. Baca Quran tiap hari. Tidak usah heran. Dan ini bisa terjadi di siapa saja. Pemirsa Silet RCTI, bagi sebagian orang, mengalami hal-hal di luar nalar memang menjadi sebuah pengalaman yang tak bisa dilupakan lantaran hal tersebut terjadi di luar logika manusia. Seperti halnya beberapa peristiwa dan kejadian di luar nalar yang pernah dialami Ustadz Dery Sulaiman dan juga Irma Darmawangsa. Maka inilah bikin merinding kisah Ustadz Dery Sulaiman dan Irma Darmawangsa yang pernah mendapat kiriman dan alami gangguan di luar nalar, hingga Irma yang pernah kehilangan suaranya dan usaha kulinernya sampai gulung tikar. Ketenangan Ustadz Dery Sulaiman beserta keluarganya ternyata sempat terusik setelah kediamannya di kawasan Jakarta Timur belum lama ini mendapatkan kiriman berupa buhul yang diletakkan oleh orang tak dikenal. Ya, buhul dalam bentuk kendi serta terdapat tulisan dalam bahasa Arab itu diletakkan pelaku di salah satu sudut halaman rumah Ustadz Dery. Tak ingin berlama-lama dan kian memantik kekhawatiran istri dan anak-anaknya, Ustadz Dery pun langsung memusnahkan buhul tersebut dengan cara dibakar. Lantas, seperti apa kronologis penemuan buhul tersebut? Benarkah saat pindah ke rumah yang kini ditempatinya, gangguan demi gangguan juga sempat dialami sang istri tercinta? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Silet. Ini sekarang suasana di rumah saya sudah mulai adem, sejuk, damai, tentram, ya. Sudah dihiasi oleh ayat-ayat sepanjang hari. Dan di sini, di bawah pohon ini nih, di sini. Ini ada orang nyimpan apa di sini kan? Di tempat sini bang, di sini itu udah kita gali sih kemarin. Sudah dibersihkan, alhamdulillah. Kan waktu di Ruqyah itu istri kayak seperti orang kan itu terus nunjuk-nunjuk. Ada apa di sana, ada siapa di sana tuh. Tapi di matanya ketutup. Ada apa di sana, ada siapa di sana tuh. Tapi di matanya ketutup. Udah kita bakar. Habis itu dibuang. Gak apa-apa. Sebetulnya ya semua itu tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Jadi Allah hendak menguji iman saya, iman istri saya. Ya dihantarkanlah orang-orang yang hasad. Iya, bau. Kadang-kadang tiba-tiba ada bau nggak enak, tapi dari mana nggak ketemu baunya. Tiba-tiba ada bau nggak enak, tapi dari mana nggak ketemu baunya. Susah menceritakan bau. Gimana cara menceritakan bau? Pokoknya aneh, horor aja gitu. Kan kadang-kadang kalau ada makhluk gaib itu datang itu kan kita tiba-tiba merinding, tiba-tiba kan feeling kita ada. Kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa rasakan. Pasca buhul tersebut dimusnahkan, aura positif langsung dirasakan Ustadz Dery dan keluarga. Selain suasana rumah yang dirasa kian adem dan hangat, para penghuni rumah, utamanya sang istri tercinta, juga makin tenang dan tidak lagi uring-uringan saat berada di rumah. Libatkan Allah, ya. Minta tolong kepada Allah, hiasi rumahmu dengan amalan-amalan sunnah. Ta'lim hari-hari di rumah biar malaikat berkerumun di rumah kita, ya. Kemudian hiasi dengan sholat-sholat sunnah, ya. Baca Quran tiap hari. Tidak usah heran. Dan ini bisa terjadi ke siapa saja. Bisa terjadi ke siapa saja. Dan ingat, dan siapa saja, apa saja itu tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Maka usah takut. Biasa-biasa saja. Apa saja itu tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah. Maka usah takut. Biasa-biasa saja. Ya, dengan amalan, dengan iman, banyak-banyak ucapan la ilaha illallah. Ruqyah itu sebetulnya kan doa, ya. Jadi kalau kita
menempati rumah baru ataupun apapun ya, disunahkan kita bersyukur dan buat doa di sana. Minimal yasinan di situ kan, buat amalan, buat ta'lim. Dan kini yang menjadi pertanyaannya adalah, siapakah orang yang berani mencoba-coba mengusik ketenangan Ustadz Dery dan keluarga? Adakah pihak-pihak yang dicurigai Ustadz Dery? Saya nggak tahu ya, kita tidak boleh menduga-duga, menuduh siapapun juga. Tapi bila ada orang yang iseng, yang takutlah kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Ya, karena apapun yang dibuat ya, kalau Allah nggak ridho, Allah nggak izinkan, nggak bisa. Jadi ya nggak boleh takut nih netizen ya, nggak usah khawatir. No, aku nonton film, nanti aku gimana kalau aku nggak bisa apa-apa, semua itu tanpa izin Allah. Bahwasanya kita harus hati-hati, ya hati-hati dengan orang-orang yang hasad hatinya ya. Ya, nggak semua orang suka dengan kesuksesan kita ya makanya banyak pelajaran lah kalau saya istilahnya. Kalaupun ada orang-orang yang merasa tersakiti oleh saya dan keluarga, minta maaf, itu aja. Tak hanya Ustadz Dery Sulaiman mendapat serangan di luar nalar manusia, ternyata juga pernah dirasakan oleh pedangdut Irma Darmawangsa. Tak tanggung-tanggung, akibat serangan itu sampai-sampai membuat Irma sempat kehilangan suaranya hingga berbulan-bulan. Imbasnya, job nyanyi pun hilang lantaran ia tidak bisa mengeluarkan suara seperti biasanya. Lantas, bagaimana cara Irma melepaskan diri dari serangan tersebut? Aku pernah tuh beberapa tahun yang lalu, memang aku pernah merasakan hilang suara. Nah, hilang suaranya itu gagu, bukan gagap lagi, gagu. Jadi sama sekali aku nggak ada suara, padahal udah hampir semua dokter THT aku datengin loh. Sama sekali aku nggak ada suara, padahal udah hampir semua dokter THT aku datengin loh. Ya bukannya aku mau gimana, tapi kan namanya kita ikhtiar ya. Ada beberapa orang pintar yang aku datengin itu yang ngomong, katanya ini bikinan orang, kiriman orang gitu kan. Katanya ini bikinan orang, kiriman orang gitu kan. Tapi akhirnya setelah beberapa bulan tuh kan lama aku kena hilang suara tuh bisa sekitar 5 bulanan loh. Hilang suara. Makanya kan dulu aku sempat off lama dari dunia nyanyi kan. Karena suara nggak ada, sama sekali nggak ada. Ya udah, jadi aku nggak mau pikirin. Yang penting aku sembuh, aku balik lagi, itu aja, suaranya normal lagi, alhamdulillah. Tak hanya dirinya secara langsung, serangan juga pernah menyasar usaha kuliner yang dirintis Irma dan keluarganya di daerah Bekasi. Ya, pasalnya ada seseorang yang mengirim kepala serta jeroan ayam yang sudah tak layak ke lokasi usahanya, sehingga membuat Irma dan karyawannya syok. Yang membuat Irma kian meradang, pasca serangan itu, lokasi usahanya yang tadinya ramai perlahan sepi dan akhirnya tutup lantaran kehilangan para pelanggan. Sesuatu yang aneh aja, jadi kan saya kan ada punya tempat usaha. Nah tiba-tiba tuh tempat usaha saya tuh kayak bau-bau anyir gitu, bau anyir dan bau amis gitu kan. Nah saya suruh anak buah apa segala macam tuh cari-cari tahu nih apaan sih. Apa ada spit yang bocor atau ada apa gitu yang memang kotoran apa, tapi dicek semuanya tuh bersih. Ternyata tuh kayak potongan kepala ayamnya kita temuin di situ. Tapi aku sih nggak mau suuzon. Pas udah tahu kayak gitu, yang penting aku bersihkan dan aku memang panggil ustadz sih, kayak ustadz minta tolong didoain sama panggil anak yatim piatu. Supaya doa bersama yang ngedoain semoga usahanya lancar. Cara menghindarinya sebenarnya sih cukup sederhana tapi agak sulit untuk dilakukan. Apa itu? Ya harus menjaga hati dan pikiran tetap tenang, tetap bersih gitu ya. Tidak merasa takut, tidak gampang marah, sedih gitu ya. Emosinya harus dijaga stabil.